Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga sehat selalu ya. Jaga kesehatan dan tetap semangat ya. Oke, pertemuan kali ini kita akan masuk ke bab yang baru ya. Bab 2 itu tentang usaha daya pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kamu boleh sambil buka bukunya ya. Nah, kita bagi dua pertemuan. Pertemuan ini dengan pertemuan minggu depan untuk bab 2 ini. Nah, di pertemuan sekarang kita akan membahas usaha dan daya terlebih dahulu ya. Nah, yang pertama kali kita bahas itu adalah tentang usaha, ya. Tapi sebelumnya, ya, silahkan kalian yang belum subscribe, tolong di-subscribe dulu channel YouTube-nya karena nanti akan ada video-video pembelajaran yang Ibu posting di sini, ya. Pengertian usaha ini kita sering mendengar kata usaha dalam kehidupan sehari-hari ya. Usaha misalnya berusaha keras atau ayah berusaha, misalnya orang terus usaha apalah banyak ya. Misalnya, nah ini kamu kemarin berusaha keras mempersiapkan diri menghadapi ulangan, ya, berusaha untuk menghadapi ulangan, ya, berupa apa? Misalnya itu dengan belajar. Atau misalnya seorang atlet balap sepeda berusaha keras untuk menghadapi olimpiade. Nah, itu usaha ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, usaha berarti upaya manusia untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan tertentu. Ya, artinya untuk mencapai suatu tujuan, maka kita harus melakukan usaha. Nah, seperti tadi, kamu untuk mencapai tujuan nilainya bagus, maka kamu harus berusaha dengan cara belajar yang giat, ya. Atau si atlet supaya dia bisa menang, tujuannya adalah menang, maka dia harus berusaha keras dengan latihan. Ya, nah itu dalam pengertian kehidupan sehari-hari. Kenapa sih? Lalu apa? Pengertian usaha dalam sains, kenapa harus kita bahas di dalam pelajaran IPA? Apakah ada hubungannya dengan IPA? Nah, ini ada gambar orang yang sedang menarik atau mendorong meja. Ya, ini sudah kamu lakukan ya kemarin di praktikumnya, sudah Ibu lihat videonya bagus-bagus. Terima kasih yang sudah mengumpulkan. Yang belum mengumpulkan silakan Ibu masih tunggu tugas-tugasnya ya. Nah, tarikan atau dorongan. Masih ingat ketika kita bicara tarikan atau dorongan, maka kita berbicara tentang, ya betul, kita bicara tentang gaya ya. Tarikan atau dorongan. Apakah berhubungan dengan usaha? Ketika kamu mendorong atau menarik suatu benda, berarti kamu telah memberikan gaya pada benda tersebut. Ingat, gaya itu adalah tarikan atau dorongan, ya. Jadi ketika kamu mendorong atau menarik benda, maka kita sudah memberikan gaya pada benda tersebut. Maka dari itu, usaha ini sangat dipengaruhi oleh dorongan atau tarikan, atau kita sebut sebagai gaya tadi, ya. Nah, kalau misalnya setelah didorong benda itu tidak berpindah, maka ternyata gaya yang kita berikan tidak melakukan usaha. Kenapa? Karena dia tidak berpindah, tetap di tempat. Dengan kata lain, usaha juga dipengaruhi oleh perpindahan. Jadi, usaha dipengaruhi oleh yang pertama itu adalah gaya, yang kedua itu oleh perpindahan. Ya. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa usaha dihasilkan oleh gaya yang dikerjakan pada suatu benda sehingga benda itu berpindah tempat. Oke, jadi kata kuncinya adalah gaya dan perpindahan. Ya, ketika kita berikan gaya yang besar, maka usahanya juga akan maksimal. Atau perpindahan yang dihasilkannya dia besar, maka usahanya juga akan maksimal. Ya, dipengaruhi oleh gaya dan perpindahan. Nah, ini kata kuncinya ya. Dari pengertian gaya, maka usaha atau kita bersimbol dengan huruf W. Dari mana W? W kita ambil dari bahasa Inggris yaitu work. Work, ya, kerja, usaha. Maka usaha atau W dapat dituliskan dalam bentuk matematis yaitu hasil kali antara gaya atau F dan perpindahan. Ya, karena tadi dipengaruhi oleh gaya dan perpindahan, maka usaha merupakan hasil perkalian antara gaya dan perpindahan. Ya. Kita bisa tuliskan W sama dengan F dikali S. Semakin besar gayanya, maka usahanya semakin besar juga. Semakin besar perpindahannya, juga usahanya juga akan semakin besar. Ya, dipengaruhi oleh dua faktor ini. W-nya itu adalah usaha, satuannya joule.
dibacanya Joule ya. Atau boleh kamu singkat dengan J, huruf J besar. F-nya itu adalah gaya, satuannya Newton, masih ingat kan? Dan S-nya itu adalah perpindahan dengan satuan meter. Karena W sama dengan F dikali S, maka satuannya juga boleh Newton meter. Newton kali meter, Newton meter. Atau sama dengan Joule. Ya, ini. Ini Ibu punya segitiga ajaib. Ada yang pernah dengar segitiga ajaib? Nah, bentuknya segitiga dan dia ajaib. Ajaibnya kenapa? Ketika kita masukkan persamaan yang tadi, W sama dengan F kali S, maka nanti akan muncul dua persamaan yang baru ya. Nah, kita bagi dua, atas dan bawah. Nanti ini merupakan tanda bagi. Yang di bawah kita bagi lagi, kita kasih sekat. Ini merupakan tanda kali. W sama dengan F dikali S. Ketika nanti di soal ditanyakan F-nya, tutup F-nya. Yang terlihat apa? Tinggal W dengan S, dengan pemisahnya adalah tanda bagi. Ketika diminta S, maka yang terlihat W dibagi F. Nah, itu segitiga ajaib ya. Nanti tinggal diotak-atik aja, dibolak-balik ya rumusnya ya. Kita lanjutkan. Contohnya, ini ada contoh soal. Misalnya seorang pria mendorong peti besi dengan gaya 600 Newton. Peti tersebut bergeser sejauh 2 meter. Hitunglah usaha yang dilakukan pria tersebut. Oke, yang pertama kita lakukan, kita ambil dulu data-data yang ada di soal. Ya, ada apa saja yang diketahui? Yang pertama ada gaya sebesar 600 Newton. Kita tuliskan F sama dengan 600 Newton. Kamu tidak usah menulis panjang-panjang gaya, nggak usah, karena kita sudah tahu simbol gaya adalah F. Jadi cukup tulis F sama dengan 600 Newton. Lalu ada data apa lagi di soal? Bergeser sejauh 2 meter, maka ini adalah perpindahannya. Perpindahannya sama dengan 2 meter. Kalau ini masih dalam sentimeter gimana? Ya mau nggak mau harus dirubah ke meter. Ya, kita gunakan satuan SI. Ada F, ada S, maka yang ditanyakan adalah hitunglah usaha. Berarti yang ditanyakan adalah W, usahanya. Kita gunakan persamaan yang tadi, W sama dengan F dikali S. F-nya masukkan 600 Newton dikali 2 meter. Maka 600 kali 2 hasilnya 1200 Joule. Artinya, pria itu mendorong besi dengan gaya 600 Newton dan berpindah sejauh 2 meter itu mengeluarkan usaha sebesar 1200 Joule. Ya, oke, sampai sini paham? Semoga kamu bisa. Nah, nanti selanjutnya kita akan membahas tentang daya. Ya, sampai sini dulu untuk penjelasan usaha. Kita lanjutkan nanti di bagian daya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.